yakin mau melakukan ini? Tekad aku udah bulat, Bu. Yakin kamu mau merantau? Ya, Bu. Aku harus mencari jati diriku sebagai seorang pria. Ibu paham, Tapi apa? Aku tuh nggak pernah dianggap udah gede di sini. Tapi kamu emang masih SMP, masih berdua. Tontonlah film sesuai umurmu. Pagi, Miss. Pagi juga, Pak. Ngajar di mana, Miss, pagi hari ini? Kebetulan saya ngajar di kelas saya sendiri. Kalau Bapak ngajar di kelas mana? Oh, kalau saya sekarang ngajar di kelas 12-1, Miss. Pak Bima, Bu Natasha, boleh saya minta waktunya sebentar? Ada hal yang penting kita perlu bicarakan. Baik, Bu. Masuk dulu, Pak, Miss. Jadi begini ya Pak, Miss. Sekolah kita ini sudah sering sekali diremehkan oleh banyak orang. Itu karena anak murid kalian berdua sering sekali bertengkar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Karena sebentar lagi tahun ajaran baru, saya memutuskan untuk menggabungkan kedua kelas kalian. Tapi Bu, bukannya hal itu justru menambah keributan antar murid? Makanya, saya percayakan kepada Bapak Bima dan Miss Natasha untuk memantau setiap pergerakan anak murid di kelas. Saya nggak yakin, Bu, kalau cara ini bakal berhasil. Saya mohon agar masalah ini dapat selesai secepatnya, sehingga dapat mengakhiri pertengkaran antar murid yang ada di sekolah kita. Datang juga loh. Akhirnya. Mana ketua kelas yang cupu itu? Tanpa ketua kelas juga oke gua. Gabung mabuk aja. Gak usah banyak bacot, anjing. Sini lu maju. Saya udah nyerah sama kalian semua. Sekali lagi kalian di sini, saya pastikan akan langsung di DO. Baik, Bu. Kalau memang itu jalan terbaiknya, saya dan Miss Natasha akan berusaha yang terbaik. Iya Bu, saya akan mengusahakan yang terbaik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, silakan kembali mengajar. Pagi semua. Bapak ngapain di sini? Kan nggak ada pelajaran Bapak. Saya ingin menyampaikan informasi penting yang harus kalian lakukan mulai dari awal tahun ajaran baru sampai seterusnya. Miss, ada informasi penting untuk kalian semua. Sesuai keputusan Ibu Kepala Sekolah, Kelas kalian dan kelas 12-5 akan digabungkan mulai dari tahun ajaran baru hingga kalian lulus. Mau pulang, nggak suka banget deh. Semes banget, iya banget. Kamu tuh jadi PR nggak penting, apaan sih itu? Oh iya, Ntar gue nge-PR ya. Ya, apa-apa dah. PR sebentar dulu emang. Maksud lu apaan begitu? Apaan sih? Gue pengen mantap. Apaan sih, cabe? Oh banget. Sudah aku panggil ini yang menarik kalian. Tenang semuanya. Kalian di sekolah. Jaga kesempatan kalian. Kalian ada yang teriak-teriak, saya bawa pulang ke kepala sekolah. Paham? Udah ya, Miss, tinggal. Jangan terulang lagi. Oh iya, untuk ketua kelas, Izan sama Ria izin tidak hadir karena sakit. Oke, baik, Miss. Tuh, dengerin perintah bapak lu. Berisik lu. Udah. Kalian pada mau dipanggil kepala sekolah lagi? Arya, oi. Balik bareng lu ya? Udah, makanya sih, Pak. Aman, tigus ya. Oke.
Thanks ya, Cek. Pijisnya besok aja deh. Besok katanya tahun depan. Oh, baik dulu ya. Ya udah. Tadi ya. Oke. Mana duit lo? Masih gue toko lagi bang. Gue beneran gak ada duit kali ini. Mau sampai kapan lo begini? Gue juga gak tahu bang gimana. Si Abin mana sih? Tentang. Nih, gue punya kerjaan buat lo, biar lo bisa bayar utang. Ini apaan bang? Masuk polos lo, ini narkoba. Nih, lo harus jual, harus habis sesuai target. Kalau enggak, lo yang bakal buat lagi sampai kemana pun lo pergi. Gak deal bang, gue bakal jualan ini. Oke, udah selalu pergi. Gue males liat muka lo. Ki, lo kayaknya tidur sebulan tau. Apa sih kayak lebay deh. Lo tidur sejam, mata lo kayak panda. Kayak yang penting bisa tidur kok. Kayak gitu kocak, gak sehat buat diri lo. Tadi kan ujian, lo gak tahu kalau gue gak belajar gue diapain. Tapi lo gak kasihan sama diri lo sendiri. Udah dah, mendingan nih lo liat gue tau lo masih ngerjain PR. Tahu aja sih lo. Makasih. Gue berasa langsung panas banget ya. Maksudnya apa ngomong kayak gitu? Lah, beda banget sih. Kalian berdua bisa tenang aja sehari. Coba bisa sama kalian. Duduk kamu sana. Yang masuk segini doang. Iya pak. Hebat kalian ya. Baru masuk semester 2 aja udah males-malesan. Pantas aja kepala sekolah lepas tangan sama kalian. Besok bilang teman kalian, kalau besok nggak masuk, saya samperin ke rumah kalian satu-satu. Yaudah, sekarang kumpulin PR yang minggu kemarin saya suruh. Ki, kantin yuk. Enggak, masih mau beresin meja dulu. Oke. Hai, lo yang duduk di samping gue kan? Nama lo siapa? Nama gue Yaya. Aku Kaila. Lo sendirian aja deh tadi, aku juga sendirian. Ke kantin bareng? Boleh. Let's go. Go. Itu lebih murah tempat rokoknya. Gue duluan ya. Kagak nebeng lu. Enggak dulu deh, ada urusan gue. Coba sibuk untuk ke presiden lo. Gue anggap berdoa deh. Udah sono lu mau knocking aja. Lah ayo guys. Yuk tinggalin aja nih orang so sibuk. Lo ngapain sih di sini? Lo minta kaget doang, sumpah. Ayo pulang ya, maaf ya. Bang, maaf bang. Belum habis nih bang. Ah goblok, udah dikasih keringanan juga masih begini lo. Lo bisa ngapain sih? Banyak banget janji lo. Awas lo, sampai lo nggak bisa, lo yang bakal gue habisin. Jangan nggak bisa.
Bayar utang juga nggak bisa lu. Iya bang. Lu. Maaf bang. Tolong kasih saya tambahan waktu. Saya janji bakal habisin ini. Kalau nggak habis mati lu sama gue. Iya, si anjing datang lagi. Lu pasti ketinggalan mulu. Ih, jangan kasar-kasar sama temen gue, kasihan tau. Mami kenapa sih? Anak zaman sekarang makin aneh-aneh aja. Udah pakai narkoba malah bawa barangnya ke sekolah. Pokoknya saya nggak mau tahu, ini kasus harus segera diusut. Dan jangan sampai orang luar tahu supaya nggak mencoreng nama baik sekolah kita. Baik Bu, nanti saya akan tanyakan ke anak murid saya dan saya akan memperhatikan mereka. Ya, tolong beritahu semua guru-guru. Ingat, jangan sampai semua orang luar tahu. Sumpah katanya anak sebelah ada yang pakai narkoba. Sumpah kok bisa ketahuan? Mereka raja dadakan. Kayaknya sih ya, parah banget sih. Jangan-jangan di sini ada juga lagi yang pakai, atau jangan-jangan ada yang jual. Lo gak usah nuduh duit ya. Lo ngomong gitu jangan-jangan kan anak kelas lagi yang jual. Lah kok sewot? Lagian gak ada yang ngomong lo anjir dan gak sampai anak kelas gue ya. Anak kelas duluan yang nuduh ya. Bodoh. Gue gak ada yang nuduh. Gue cuma beropini kali. Tahu tuh gak ada yang nuduh juga. Kalau ngomong gitu tadi bodoh. Apa sih? Saya laporin mereka. Dari depan orang tua satu-satu. Minggir. Bercanda deh, sumpah. Oke. Halo dok, Halo Pak, gimana dok hasilnya? penyebab Ananda Atkia pingsan kemarin karena overdosis obat. Dan hasil laboratorium, obat yang dikonsumsi adalah obat terlarang jenis pil ekstasi. Apakah tidak selektif dok? Maksud saya, apakah tidak tertukar dengan hasil orang lain? Tidak Pak, rumah sakit ini tidak mungkin seceroboh itu sampai hasil pasien tertukar. Baik dok, terima kasih informasinya. Dan juga hal ini jangan sampai orang lain tahu, termasuk juga Atkia. Iya Pak, Atkia juga hari ini sudah bisa pulang ya Pak. Baik, terima kasih dok. Kenapa Pak? Atkia miss, ternyata penyebab dia pingsan kemarin karena dia mengonsumsi obat-obatan, dan obat-obatan tersebut obat-obatan terlarang. Hah? Atkia Pak? Terus gimana? Apa kita harus bicara dulu kepada kepala sekolah? Jangan dulu Pak, coba kita tanya ke Atkianya. Saya yakin Atkia gak bakal menyentuh hal ilegal seperti itu, apalagi hanya ikut-ikutan saja. Pasti dia punya alasan tersendiri kenapa harus mengkonsumsi itu. Ya sudah, kalau gitu saya ikut miss saja, karena miss lebih mengerti tentang Atkia. Kalau gitu, hari ini kita jenguk Atkia. Kebetulan kata dokternya dia sudah pulang. Hari ini saya akan coba tanya ke Atkianya dulu ya Pak. Siapa tahu dia lebih terbuka sama saya, karena notabene saya perempuan. Biasanya perempuan dengan perempuan lebih nyaman ketimbang sama laki-laki. Ya sudah miss kalau gitu. Permisi, nah ini Miss boleh berbicara dengan kamu? Oh Miss, mari Miss masuk. Nah, bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sudah lumayan mendingan Miss. Ini ada sedikit makanan untuk kamu. Oh, terima kasih Miss. Miss, bentar saya bikin teh dulu ya. Silakan Miss, diminum tehnya. Kasih nak, Ibu minum ya. Ya. Nah, maaf, Miss, biar kamu gak nyaman sama PT ini. Hasil cek lab kemarin, kamu pingsan karena overdosis mengonsumsi obat. Kalau Miss boleh tahu, kamu mengonsumsi obat apa ya? Saya minum ini, Bu. Kamu dapat obat seperti ini dari mana, nak? Miss gak akan kasih tau ke siapa-siapa kok. Saya dapat dari Jito 12.6, Bu. Tapi kenapa kamu mengonsumsi obat ini? Lihat nih nilai lu, bikin malu aja. Selama ini disuruh belajar ngapain aja sih? Bisa gak sih berguna jadi anak? Jangan cuma bikin malu.
Gak apa-apa, Nang, gak apa-apa. Halo Pak, saya udah dapat informasinya. Bapak absen dulu ya. Nindya Juli, Kurotayun, Rana Ulaya, Ranjito. Jito kok masuk lagi? Yaudah, Arya, Enzo, nanti setelah jam istirahat kalian ke ruang guru ya. Kalian tahu selama 3 hari ini Jito kemana? Nggak tahu, Pak. Bapak, saya udah aja nggak dibahas-bahas. Yaudah, Bapak minta tolong sama kalian boleh? Boleh sih Pak, tapi kalau misalnya susah saya nggak mau ya. Serius dong. Saya mau minta tolong sama kalian. Kalian datang ke rumah Jito, samperin, dan juga saya meminta alamat rumah Jito. Sebentar Pak. Saya sudah kirim alamat kita juga ya Pak. Oke, makasih ya. Tapi Pak, nanti kami bakal ajak Jito sampai mau sekolah lagi Pak. Oke, bagus. Iya. Bocah bilangnya pada di sini. Ayo turun Dok. Cek dulu deh. Kayak rumah kosong ya anjing. Harusnya kayak rumah angker nih mah. Ada orangnya nggak sih Jo? Ada tuh sebenarnya ya. Jito, gua tau lu ada di dalam. Buruan keluar. Jit, gak usah nyusahin apa, Jit? Kita dulu ya malu. Gua hitung sampai 10 kalau nggak keluar. Kita advance pertemanan ini. Apaan sih? Bisa ngomong kayak gitu ya? Bayangin Jo, dia aja bisa egois, kenapa kita enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah Jo, kita pulang aja naik motor, ayo. Oh, Gak ada orangnya. ada sebenarnya. Oh, bohong dah. Ngumpet dia kali. Bocah pada bilang di sini. Iya, orangnya kemana tahu? Ayo, naik. Bangke, kenapa ditunggu sih? Jito, Jito, buka pintu Jito. Terus, saya mau bicara 4 mata sama kamu. Saya nggak ada urusan sama Bapak. Saya mau interogasi kamu. Saya dengar kamu jual narkoba kepada siswa-siswa. Dengar saya, Jito. Jawab iya atau tidak. Dari mana kamu dapat narkoba itu? Itu urusan saya, bukan urusan Bapak. Tinggal jawab iya atau tidak. Udah. Jangan berantem lagi. Kan bisa saya dengan kepala dingin. Sekarang jawab pertanyaan Miss dengan jujur. Apa benar selama ini kamu yang jual narkoba ke anak sekolah? Miss gak ingin kamu masuk ke dalam masalah ini. Miss hanya ingin kamu jujur dengan Miss dan Pak Bima agar masalah ini cepat diselesaikan. Ya, Miss, saya selama ini jual narkoba ke anak kelas. Kenapa kamu melakukan itu? Saya nggak bisa ngasih tahu sekarang, Miss. Saya takut orang lain juga kena imbas masalah saya. Gak apa-apa Jit, Miss dan Pak Bima akan bantu kamu keluar dari masalah ini. Makanya kamu kasih tahu dulu alasannya. Saya selama ini menghidupi diri sendiri. Lalu kemana orang tua kamu, Jit? Dasar bajingan, mau sampai kapan sih lu babak mulu? Dari tuh anak kecil sampai sekarang udah gede masih aja begitu. Sadar tolong berubah. Berisik lu selalu mempermasalahan gua. Sedangkan lu aja masih jalan sama Kamu babak mulu, duit dari mana buat makan? murahan. Dan lu sendiri di mana? Lu babak mulu.
Kedua orang tua saya sudah lama cerai. Mereka ninggalin saya sendirian. Saya nyoba kerja di suatu tempat untuk memenuhi kebutuhan saya. Tapi ternyata semua itu nggak cukup, termasuk biaya tempat tinggal ini. Lalu kamu melakukan apa, Jit? Saya berutang ke mereka. Terus mereka nyuruh saya untuk nyelundupin narkoba ke para murid. Berapa mereka yang pinjam ke kamu? Sekitar 2,5 juta, Pak. Ya ampun Cito, maafin bapak sama Miss ya. Maafin ya, Jit. Kami kurang memperhatikan kamu. Cito, Ada apa, Pak? Pagi-pagi sini. saya kesini bawa uang untuk lunasan utang kamu. Di mana orang itu? Ayo kita kesana sekarang. Maaf, Pak. Saya nggak mau ngerepotin Bapak. Saya juga takut Bapak kena imbas masalah saya. Ya udah, kalau gitu. Maaf sekali lagi, Pak. Saya nggak bisa nerima bantuan dari Bapak. Ya. Saya juga mau keluar, mau ke rumah teman saya. Ya udah kalau gitu. Ya udah, kalau itu bapak pamit dulu ya. Ya, Pak. Woi, nih dengerin gua. Lu jual sampai sesuai target. Kalau lu nggak sesuai target, lu yang mau habisin. Paham lu? Halo, Miss. Minta tolong kesini, Miss. Nanti saya kirim lokasinya. Woi. Ini bajingan. Wah, Kalian gak apa-apa? Ya, Miss. Kita nggak apa-apa. Terus preman ini mau dibawa kemana? Kita bawa ke kantor polisi aja, Miss. Kelasan gue menang 17-an Jan lah, kelasan lu kalah banget Jan. Ya, kelas lu masih kalah saya sama kelas gua. Kelas gua menang olimpiade nih kemarin. Aduh. Anjir, akhirnya masuk juga dia. Kangen ya. Najis. Terus gua pada ribut mulu, gimana mau sadar. Siapa yang sangka ya, kelas yang dulunya rusuh, sekarang malah damai. Narkoba, tawuran, perpecahan yang gak ada ujungnya. Permasalahan lo sama Jito juga gak bakal kejadian. Tapi dari situ kita bisa ambil nilai positif buat kita ngajarin generasi kita nanti supaya nggak jadi kaya lo Ki. Terus gimana sih rasanya minum narkoba? Kehilangan teman, terus kesehatan lu juga kena. Semua orang punya masalah paham kali ya. Gue juga gak ada pilihan lain waktu itu. Makanya Ki, lu jadi orang bener aja. Karena kalau kita anak cowok, gak pernah bahkan masuk narkoba. Dulu juga tuh, kalau gue bilang, jangan tiba-tiba jualan narkoba di kelas. Lagu di radio yang merdu mengudara, kita masih sebebas itu. Rasa takut yang
tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Detiknya lebih logika.